Penanganan perkara pidana anak berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Karena penanganan perkara pidana pada anak ini bersifat khusus. Hal ini diatur dalam undang-undang tersendiri. Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya didasarkan pada aturan atau undang-undang yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran balasan. Dalam sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Yang selanjutnya yaitu anak yang menjadi saksi adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, atau dialami. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Apabila dalam perkara dewasa, setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua atau wali. Namun, dalam perkara pidana anak, setiap proses pelaksanaan penyidikan harus didampingi oleh orang tua atau wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Kemudian, Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat. Yang pertama, diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas
alternatif, kumulatif, maupun kombinasi atau gabungan. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Dalam proses diversi itu sendiri, tentunya ada pihak yang dilibatkan, yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice. Yang dimaksud dengan restoratif justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, serta pelayanan terhadap masyarakat. Dalam proses pemeriksaan anak, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pemberi bantuan hukum, serta petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Kemudian, dalam setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti, serta tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, umur anak telah mencapai umur 14 tahun. Yang kedua, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian, dalam proses persidangan, hakim wajib memerintahkan orang tua atau pendamping atau pemberi bantuan hukum apabila dalam hal orang tua atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Menjatuhkan putusan, memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Kemudian, pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara atau LPKS, sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. Kemudian terhadap tempat anak yang mendapatkan pelayanan sosial berada pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terhadap putusan hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak korban dan anak saksi, berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara terhadap anak sangat jelas berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, sangat mengedepankan keadilan restoratif.